Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Sri Utari, NIM 180103042, program studi keperawatan, program sarjana, Fakultas Kesehatan, Universitas Harapan Bangsa, yang akan memaparkan mengenai proposal skripsi dengan judul Hubungan Riwayat Penggunaan KB dengan Kejadian Unmet pada Pasangan Usia Subur di Desa Widara Payung Kulon. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ikit Netrawi Rahmi, SSTS Kepnes MKes, selaku penguji 1, Ibu Siti Haniah, S-Kepnes MKep, selaku penguji 2 dan pembimbing 1, dan Ibu Tin Utami, SSTS Kepnes MKes, selaku penguji 3 dan pembimbing kedua. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Indonesia menduduki peringkat 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Setiap tahunnya jumlah penduduk mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan karena tingginya laju pertumbuhan penduduk dan tingginya angka kelahiran. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka pertumbuhan penduduk yaitu dengan program keluarga berencana. Akan tetapi, program keluarga berencana tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Hal ini dibuktikan dengan adanya kejadian unmet. Data kejadian unmet di dunia pada tahun 2021 sebanyak 9%, di Indonesia tahun 2018 sebanyak 4,91%, pada tahun 2019 5,18%, dan tahun 2020 itu tercatat sebanyak 5,44%. Dan untuk kejadian unmet tertinggi di Indonesia itu di daerah Sulawesi Tenggara sebesar 8,54%. Untuk di Jawa Tengah sendiri terdapat peningkatan kasus sebanyak 5,83%. Kemudian dampak dari unmet akan berpengaruh pada rapatnya jarak kelahiran dan banyaknya anak yang dilahirkan, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kematian pada ibu dan anak. Tingginya kejadian unmet dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya usia, pendidikan, jumlah anak, status pekerjaan, riwayat penggunaan KB, dan dukungan suami. Dari beberapa faktor-faktor tersebut, saya mengambil riwayat penggunaan KB dikarenakan pengalaman dari kegagalan alat kontrasepsi akan menjadikan wanita berpikir ulang untuk menggunakan alat kontrasepsi selanjutnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan di Jawa Tengah, pasangan usia subur di Cilacap tercatat pada tahun 2020 sebanyak 388.924 jiwa. Dan pasangan usia subur bukan peserta KB di Jawa Tengah pada tahun 2020 tercatat 27,08%, dan yang tertinggi itu berada di wilayah Cilacap dengan prevalensi 29,7%. Kemudian kejadian unmet pada tahun 2021 di Cilacap sebanyak 13,3%. Peningkatan tertingginya terletak di Kecamatan Binangun dengan kejadian unmet tertinggi di Desa Widara Payung sebanyak 149 pasangan usia subur yang tidak menggunakan KB atau unmet dengan total jumlah pasangan usia suburnya 920. Selanjutnya rumusan masalah. Apakah ada hubungan riwayat penggunaan KB dengan kejadian unmet pada pasangan usia subur di Desa Widara Payung Kulon? Untuk tujuan penelitiannya, tujuan umum untuk mengetahui hubungan riwayat penggunaan KB dengan kejadian unmet pada pasangan usia subur di Desa Widara Payung Kulon. Tujuan khususnya untuk mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan paritas di Desa Widara Payung Kulon. Yang kedua, mengidentifikasi riwayat penggunaan KB pada pasangan usia subur dengan unmet di Desa Widara Payung Kulon. Kemudian mengidentifikasi riwayat penggunaan KB pada pasangan usia subur bukan unmet di Desa Widara Payung Kulon, dan menganalisis hubungan riwayat penggunaan KB dengan kejadian unmet pada pasangan usia subur di Desa Widara Payung Kulon. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu bagi responden diharapkan dapat menjadi masukan bagi pasangan usia subur mengenai informasi pentingnya penggunaan kontrasepsi sehingga dapat meningkatkan perilaku pasangan usia subur untuk menggunakan kontrasepsi sebagai upaya untuk menjarangkan kehamilan. Bagi universitas dapat menjadi
masukan bagi institusi pendidikan keperawatan untuk mengembangkan upaya pencegahan terjadinya unmet need pada pasangan usia subur dengan melakukan upaya promosi kesehatan tentang pentingnya penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur. Kemudian bagi tenaga kesehatan di Desa Widara Payung Kulon diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan dalam pembuatan program yang akan dilaksanakan pemerintah terkait guna mengurangi kejadian unmet need KB sehingga masalah dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan. Untuk keaslian penelitian, terdapat 5 penelitian yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya penelitian Nur Halimah tahun 2017 dengan judul Kejadian Unmet Need, kemudian Unmet Need Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data SDKI 2017, penelitian Utami et al. Tahun 2020, Unmet Need for Family Planning Service among Young Married Women, 15 until 24 years living in urban slum of India, penelitian Yadav et al. Tahun 2020. Prevalence and determinant of unmet need for contraception in North Goja District di Ghana, penelitian Wemakor tahun 2020. Kemudian yang terakhir, identifikasi penyebab unmet need di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tahun 2019, penelitian Mertasari et al. Tahun 2021. Untuk kerangka teorinya, pasangan usia subur menjadi salah satu sasaran dalam program keluarga berencana. Dalam melakukan program keluarga berencana terdapat dampak dari program KB, yaitu dampak program KB akan menurunkan jumlah penduduk, kemudian menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, kemudian meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan pelayanan kesehatan dan reproduksi. Adapun dampak dari bukan pengguna KB, yang pertama meningkatnya jumlah anak di keluarga, kemudian peningkatan resiko kematian pada ibu dan janin, dan meningkatnya jumlah kemiskinan. Dari dampak bukan pengguna KB akan menimbulkan kejadian unmet need, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi unmet need yaitu ada faktor predisposisi, terdiri dari umur, pendidikan, status pekerjaan, pendapatan, jumlah anak, pengetahuan, sikap terhadap KB, dan riwayat penggunaan KB. Untuk faktor pendukungnya, informasi dan dukungan suami. Faktor penguat, peran petugas kesehatan, akses pelayanan KB, perilaku petugas, dan dari beberapa faktor yang tadi, saya mengambil riwayat penggunaan KB. Dari unmet need itu terdiri dari beberapa kriteria unmet need, yaitu ada hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda, dan tidak ingin anak lagi. Adapun dampak dari unmet need, dampak bagi keluarga, dampak nasional, dampak global, dan dampak ekonomi. Untuk kerangka konsepnya, variabel independennya, riwayat penggunaan KB akan dihubungkan dengan variabel dependen kejadian unmet need. Kemudian faktor yang saya koreksi yaitu faktor yang mempengaruhi umur, pendidikan, status pekerjaan, dan jumlah anak. Untuk hipotesisnya, HA ada hubungan riwayat penggunaan KB dengan kejadian unmet need pada pasangan usia subur di Desa Widara Payung Kulon. Nolnya tidak ada hubungan riwayat penggunaan KB dengan kejadian unmet need pada pasangan usia subur di Desa Widara Payung Kulon. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian kuantitatif, metode surveinya dengan jenis tadi korelasional, desain penelitian case control, kemudian lokasi dan waktunya di Desa Widara Payung Kulon akan dilakukan pengambilan data pada bulan Februari hingga Maret. Kemudian untuk populasi dan sampelnya, populasi seluruh pasangan usia subur di Desa Widara Payung Kulon sebanyak 920 pasangan usia subur, sampelnya sebanyak 158 pasangan usia subur dengan sampel kasus 79 dan sampel kontrol 79. Untuk teknik pengambilan sampelnya dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Kemudian ada kriteria sampelnya, kriteria inklusi, pasangan usia subur yang bersedia menjadi responden, pasangan usia subur yang tinggal di Desa Widara Payung Kulon, dan kriteria eksklusinya, pasangan usia subur yang sedang hamil, pasangan usia subur yang memiliki suami dengan pekerjaan di luar kota. Untuk variabel penelitian, variabel independen, riwayat penggunaan KB, dan variabel independennya itu kejadian unmet need.
Untuk definisi operasional variabel umur, dengan definisi lamanya kehidupan responden dihitung sejak tahun lahir sampai tahun saat dilakukan penelitian. Untuk alat ukurnya, lembar observasi, parameternya reproduksi muda jika umur 15 sampai dengan 19 tahun, reproduksi sehat umur 20 sampai 35 tahun, reproduksi tua 36 sampai 45 tahun, skalanya ordinal. Variabel pendidikan, definisi riwayat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden, alat ukurnya lembar observasi, parameter tidak sekolah, pendidikan dasar, SD sampai SMP, pendidikan menengah, SMA atau SMK, untuk pendidikan tinggi itu perguruan tinggi, skalanya ordinal. Untuk variabel pekerjaan, definisi aktivitas rutin yang dilakukan responden untuk mencari rezeki. Alat ukurnya lembar observasi, parameter bekerja dan tidak bekerja. Skalanya nominal, kemudian variabel paritas dengan definisi jumlah persalinan yang pernah dilakukan responden sebelumnya, alat ukurnya lembar observasi, parameter nullipara, primapara, multipara, dan grande multipara. Skalanya ordinal. Variabel riwayat penggunaan KB, yaitu definisinya pengalaman yang diungkapkan oleh responden terkait penggunaan KB sebelumnya. Alat ukurnya lembar observasi, parameter pernah menggunakan dan belum pernah. Skalanya nominal. Kemudian kejadian unmet need, definisi pasangan usia subur yang aktif secara seksual tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi. Alat ukurnya lembar observasi, parameternya unmet need dan pasangan usia subur ber-KB. Untuk skalanya nominal. Kemudian untuk instrumen penelitian, dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa lembar observasi untuk memperoleh informasi dari responden. Jenis datanya data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi. Kemudian data sekunder diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya itu ada tahap awal, tahap pengambilan data, dan tahap akhir. Pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data itu ada editing, coding, entry data, dan tabulating. Analisis datanya, analisis univariat, analisis dengan menggunakan distribusi frekuensi. Untuk analisis bivariatnya, saya menggunakan uji chi-square. Estimasi resiko relatif dinyatakan dengan OR, odds ratio adalah ukuran asosiasi paparan faktor resiko dengan kejadian penyakit dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok beresiko atau terpapar faktor resiko, dibandingkan dengan angka kejadian penyakit pada kelompok yang tidak beresiko atau tidak terpapar faktor resiko. Untuk etika penelitiannya, prinsip manfaat membebaskan, tidak memberikan atau menimbulkan kekerasan pada manusia, tidak menjadikan manusia untuk dieksploitasi. Untuk prinsip menghormati manusia, manusia memiliki hak dan makhluk yang mulia yang harus dihormati, karena manusia memiliki hak dalam menentukan pilihan antara mau atau tidak mau untuk diikutsertakan menjadi sumber penelitian. Untuk prinsip keadilan, menjunjung tinggi keadilan manusia dengan menghargai hak atau memberikan pengobatan secara adil, hak menjaga privasi manusia, dan tidak berpihak dalam perlakuan terhadap manusia. Ya, sekian pemaparan proposal skripsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.